Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pembelajaran spreadsheet mengenai penerapan rumus fungsi spreadsheet pada bidang akuntansi. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai penerapan rumus apa saja yang digunakan dalam membuat neraca saldo. Nah, pastinya sebelum kalian mengetik video ini, pastikan kalian sudah menonton video-video atau tutorial-tutorial sebelumnya supaya nanti untuk mengerjakan neraca saldo kalian bisa mengacu pada nominal-nominal atau informasi dari jurnal-jurnal sebelumnya. Oke, hari ini kita akan membuat neraca saldo ya dari studi kasus eh, pada salon bahagia ya. Nah, langkah pertama kita pastikan sudah membuat bagian neraca saldo tadi ya, sheet neraca saldo. Kemudian untuk mempermudah, kalian bisa tinggal copy paste neraca saldo awal ya, karena nanti ini yang kita butuhkan hanya akun dan nama akunnya saja seperti itu. Jadi bisa kalian copy atau kalau kalian mau copy dari buku besar umum yang sudah kalian buat di bawah ya di bagian kotak nomor 2 ini juga bisa ya, tapi ini nggak ada nomor akunnya. Jadi eh, bisa menggunakan kedua opsi tersebut. Nah, di sini saya akan paste, nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kita ganti kepala kepala kopnya ya, informasinya yang tadinya November jadi Desember. Ya, kemudian untuk kolom debit kredit kita pastikan hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus terlebih dahulu karena kita tidak membutuhkan neraca saldo pada awal bulan karena nanti akan kita masukkan neraca saldo yang sudah ditambahkan transaksi-transaksi pada bulan Desember di Salon Bahagia seperti itu. Nah, sebelumnya kita tambahkan tabel lagi di atasnya karena kalau kalian lihat ya di buku besar utama, di buku besar umum, ini saldo debit dan kreditnya masih masing-masing. Nah, makanya kita pertama-tama akan buat secara terpisah saldo debit dan kreditnya, kemudian nanti baru untuk saldo debit dan kredit untuk setiap posisi aslinya seperti itu. Misal kas posisi aslinya di debit, berarti nanti kreditnya akan nol dan begitu pula akun-akun yang lainnya. Nah, sekarang kita buat dulu di atas ini kita tulis saja transaksi sementara. Transaksi sementara. Kemudian di sebelahnya baru kita tulis saldo. Nah, ini yang akan dipakai nanti untuk informasi di neraca lajur ya. Oke, kemudian jangan lupa debit dan juga kredit. Perhatikan juga setiap debit dan kredit, bagian debit dan kredit ini sudah kita gunakan fungsi counting number supaya nanti memudahkan kita untuk membuat bagian-bagian yang ada menggunakan format accounting ya atau keuangan. Nah, nanti tinggal kalian rapikan saja. Sementara seperti ini dulu ya. Nanti akan kita rapikan kembali karena di sini kita akan membahas mengenai rumusnya ya. Jadi yang lebih penting itu ya rumusnya seperti itu. Nah, oke. Pada bagian debit, ya, pada bagian debit, kita akan menggunakan rumus sum if. Jadi, untuk transaksi sementara, debit dan kredit kita akan menggunakan rumus sum if. Nah, kita klik sum if, buka kurung. Untuk bagian range, kita copy, mohon maaf, maksud saya kita blok ya, dari bagian sel B7 sampai sel B31. Jangan lupa untuk dikunci dengan FN F4 atau juga bisa F4. Kemudian tanda semikolon atau titik koma. Nah, kriterianya kita pastikan di akun yang akan kita cari tahu informasi debit dan kreditnya. Nah, di sini kita gunakan kas. Oke, kemudian semikolon lagi. Untuk bagian sum range, kita cari di sini tulisan debit. Nah, debit BBU itu artinya apa? Kita menggunakan informasi dari tabel debit BBU yang sudah kita namai di buku besar umum ya. Nah,
akan muncul 30 juta. Kalau kalian bertanya maksudnya gimana? Nah, di sini ya. Kalau kita blok, kan kemarin kita sudah memberi name box ya di bagian debit dan juga kredit. Dari, maka di sini tulisannya adalah debit DBU. Artinya tabel dari sel D80 hingga D104 itu sudah menjadi satu kesatuan. Nah, makanya nanti dia keluar 30 juta. Itu. Nah, untuk yang lainnya tinggal kita blok saja. Nanti akan keluar ya. Kemudian, untuk transaksi yang di kredit, kita gunakan rumus yang sama, rumus sum if. Hampir sama, hanya bedanya nanti di sum range-nya saja. Kalau tadi menggunakan debit yang ada di buku besar umum, maka kali ini kita akan menggunakan yang di buku besar umumnya di bagian kredit. Nah, untuk range-nya sama, kita blok seluruh nama akun yang ada di sini. Kemudian jangan lupa dikunci FNF4 supaya nanti kalau di blok ke bawah rumusnya itu si tabelnya ini juga nggak ikut kegeser gitu. Kemudian tanda semikolon, jangan lupa untuk kriterianya kita pastikan apa yang akan kita cari ya. Kemudian untuk range-nya atau sum range-nya kita gunakan yang kredit DBU. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah, jadi jangan lupa untuk diblok sampai ke bawah gitu. Nah, udah kan, di sini kita sudah ketemu masing-masing akunnya itu punya berapa saldo di debit dan juga kredit. Nah, tapi karena neraca saldo itu bentuknya harus tunggal ya, saldonya atau nominalnya. Misal kalau kas itu berarti kalau dia tidak di debit ya di kredit gitu kan. Nah, karena ini masih ada dua, jadi kita akan gunakan rumus yang selanjutnya, yaitu rumus if. Nah, gimana cara menggunakan rumusnya? Jadi yang pertama kita ketik sama dengan if, kemudian buka kurung. Nah, di logical test kita harus memberikan logika tes yang akan kita gunakan ya. Di sini kita akan memberikan logika bahwa ya, jika saldo debit itu lebih besar ya daripada kredit, maka ya, maka atau semikolon ya, semikolon, kita gunakan debit dikurangi kredit. Jika tidak, maka nol gitu. Kemudian kita tutup kurung. Oke. Jadi maksudnya rumus ini apa? Nah, maksudnya rumus ini tuh kalau debitnya lebih besar daripada kredit, maka dia harus dikurangkan antara debit dan kredit. Kalau dia tidak, maka harus nol. Jadi nanti kalau misalkan dia ternyata debitnya lebih kecil ya daripada kredit, maka nanti di sini angkanya akan nol seperti itu. Nah, ini tinggal kita drag saja sampai bawah gitu. Jadi nanti rumusnya akan mengikuti. Nah, sebagai contoh ya, ini kan 30 di debit kredit 7.700.000. Maka nanti di debitnya 22.300.000. Gitu pula ya untuk yang lainnya. Nah, yang kredit juga sama, tapi yang dijadikan kriterianya adalah yang bagian kredit. Nah, maka rumusnya akan tampil seperti ini. Sama dengan if, buka kurung, jika kredit ya, lebih besar daripada debit logikanya ya, maka si kredit ini harus dikurang dengan debit. Jika tidak, ya nol gitu. Nah, maka dia akan keluarnya seperti ini. Karena si kreditnya ini tidak lebih besar daripada debit, makanya dia misalnya nol. Ya, tinggal kita drag sampai rumus yang bawah. Nah, jangan lupa untuk di total ya. Pada bagian bawah kita juga harus total. Seperti biasa, kalau total itu sama dengan sum, supaya kita tahu apakah debit dan kredit dari masing-masing akun itu sudah sama. Karena kalau ada perbedaan, kita harus cross-check lagi. Nah, tinggal kita drop sampai, oke, sudah sama semua ya. Nah, ini untuk hasilnya, hasil neraca saldo yang akan digunakan pada laporan keuangan ataupun nanti pada neraca lajur, itu pada bagian saldo debit kredit yang ini ya. Karena ini adalah transaksi yang
belum fix lah gitu ya, antara debit dan kreditnya ini masih terpisah gitu. Nah, mungkin segitu dulu untuk tutorial dan juga penerapan rumus fungsi spreadsheet pada neraca saldo. Untuk penerapan rumus berikutnya akan disampaikan di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.